Perkenalkan, nama saya Aulia Randi dengan NIM 19/20040005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginput data ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita lihat pada data editor terdiri atas dua, yaitu data view dan variable view. Nah, data view di sini kita gunakan untuk menginput data statistik, dan variable view digunakan untuk menginput variabel statistik atau tempat kita mendefinisikan variabel yang akan kita input. Nah, di sebelah kiri kita dapat melihat data yang akan kita gunakan. Kemudian di sini terdiri dari 3 variabel, yaitu provinsi, perusahaan, dan usaha lainnya. Kemudian pada kolom name kita ketik provinsi, karena pada kolom name ini diisi dengan nama dari variabel, dan variabel yang pertama itu provinsi. Kemudian pada variabel tipe di sini digunakan apakah bersifat angka atau non angka. Maka kita pilih string karena kabupaten bersifat non angka atau karakter. Kemudian pada width-nya kita batasi digitnya, nanti kita batasi menjadi 18 saja. Kemudian desimalnya kita 0 karena ini data karakter. Kemudian pada label kita ketik nama provinsi di Indonesia. Kemudian values dan missingnya kita kosongkan saja. Kemudian kolomnya kita batasi juga, lebar kolomnya nanti menjadi 18. Kemudian link di sini kita pilih left. Provinsi nantinya akan berada di sebelah kiri. Kemudian measure-nya kita beri nominal dan role-nya kita input. Kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu perusahaan. Kita ketik perusahaan. Untuk tipenya kita pilih numerik karena bersifat angka. Kemudian width-nya kita beri batasi 15. Desimalnya kita beri 0. Kemudian pada label kita ketik bidang perusahaan. Kemudian values dan missingnya tetap kita kosongkan. Kolomnya kita batasi menjadi 15 saja. Kemudian pada link kita pilih right atau di sebelah kanan. Kemudian kita masuk pada variabel ketiga, yaitu usaha lainnya. Kita ketik usaha lainnya. Kemudian tipenya kita pilih numerik. Width-nya kita sesuaikan 15. Desimalnya tetap 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita ketik bidang usaha lainnya. Values dan missing kita kosongkan. Kemudian kolomnya kita batasi 15. Kemudian linknya kita pilih right, dan measure-nya kita pilih scale karena ini merupakan numerik. Kemudian role-nya kita tetap pilih input. Jadi variabel view-nya sudah kita masukkan semua identitasnya. Jadi selanjutnya kita mengisi data view. Di provinsi itu kita ketik Aceh, kemudian perusahaan 100, usaha lainnya 113. Kemudian selanjutnya Sumatera Utara, perusahaan 430, usaha lainnya 350. Kemudian provinsi Sumatera Barat, perusahaan 70,
341, sahalennya 302. Dan begitu seterusnya hingga semua data telah dimasukkan ke dalam data view. Jadi itulah tadi tutorial cara memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana dengan NIM 19.24050 akan menjelaskan tutorial cara membuat tabel sederhana. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka data SPSS yang telah kita kerjakan sebelumnya, yaitu data perusahaan. Kalau sudah tampil seperti ini, selanjutnya kita akan membuat tabel sederhana. Tabel sederhana di sini dikatakan karena jumlah variabelnya itu minimum. Kenapa minimum? Karena hanya terdiri dari 2 variabel saja, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Selanjutnya kita klik Analyze, kita klik Tables, kemudian Custom Tables. Di sini ada columns dan rows. Bidang perusahaan kita jadikan sebagai columns, kita tarik ke bawah columns, dan nama provinsi kita jadikan sebagai rows, kita tarik ke samping rows. Di sini kita ingin mengetahui berapa MEAN bidang perusahaan dalam setiap provinsi. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan tampil datanya bahwa ternyata misalnya di Provinsi Aceh memiliki 100 MEAN bidang perusahaan, di Provinsi Bali memiliki 96 MEAN bidang perusahaan, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa save dengan cara ketik file, kemudian save as, terus save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 19.24027. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik dengan aplikasi SPSS. Jadi yang pertama, kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita membuat dengan menu Chart Builder. Kita masuk ke menu Graphs, kemudian Chart Builder, terus pilih OK. Di sini kita masuk ke galeri, kemudian Choose, terus memilih bentuk grafik. Misal kita pilih yang bar, selanjutnya menentukan tipe grafik, misal simple grafik. Kemudian masukkan tipe grafik ke area chart review. Kita tahan, tarik ke dalam chart review. Nah, ada sumbu X dan Y. Isi sumbu X dengan nama provinsi. Maka kita tahan, tarik ke sumbu X. Kemudian sumbu Y, kita pilih bidang perusahaan. Kemudian kita mengisi elemen properti. Di sini ada bar 1, X-axis 1, Y-axis. Bar 1 itu bagaimana kita mempresentasikan variabel X atau Y-nya. Jadi statistik, kita pilih MEAN. Kemudian kita masuk ke X-axis 1. Di sini ada sort by dan direction. Sort by adalah bagaimana tampilan variabel X. Sort by, pilih value. Untuk direction, bagaimana mengurutkan data, kita pilih ascending. Berarti kita mengurutkan tampilan dari terkecil, kemudian Y-axis, pilih seperti ini. Pilih seperti ini saja. Kita pilih linear. Kemudian klik OK. Kita scroll ke bawah. Nah, ini cara menggunakan menu Chart Builder. Simple bar mean of bidang perusahaan by nama provinsi Indonesia. Jadi judulnya ada sendiri, diatur sendiri. Sekian video dari saya, host
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 18.2400.098. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi linear sederhana. Jadi langsung saja, di sini kita mempunyai dua variabel, yaitu perusahaan dan usaha lainnya. Nah, di mana perusahaan di sini sebagai variabel Y atau variabel terikat, sedangkan usaha lainnya sebagai variabel X atau variabel bebasnya. Nah, jika kita melihat korelasinya, maka kita berbicara keeratan hubungan antara variabel perusahaan dan usaha lainnya. Sedangkan jika kita berbicara regresinya, maka kita membahas prediksi atau meramalkan. Dalam hal ini, apakah misalkan perusahaan di masa mendatang bisa digunakan untuk meramalkan jika usaha lainnya diketahui. Jadi di sini sudah ada soalnya, di mana terdiri dari variabel perusahaan dan usaha lainnya. Dan di sini sudah ada data untuk nilai perusahaan dan nilai untuk usaha lainnya. Nah, sekarang kita lanjut melakukan analisis regresi sederhana. Jadi, yang pertama adalah kita pilih menu analyze, terus kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Selanjutnya untuk dependennya kita pilih bidang perusahaan, kemudian untuk independennya kita masukkan usaha lainnya. Lalu untuk case labelsnya kita pilih nama provinsi di Indonesia. Selanjutnya untuk metodenya kita pilih enter. Setelah itu kita masuk ke option. Nah, di sini untuk stepping method kriteria kita menggunakan use probability of F. Jadi kita menggunakan uji F. Lalu untuk entry-nya kita menggunakan 0,05 dan removal 0,10. Selanjutnya include constant in equation kita checklist. Lalu untuk missing values kita pilih exclude case list with, kemudian continue. Selanjutnya kita beralih ke statistik. Nah, untuk statistik untuk regression coefficient kita pilih estimates. Kemudian kita checklist, model fit dan deskriptif. Lalu untuk residualnya kita checklist case with diagnosis. Kemudian kita pilih all case. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita masuk ke plots. Nah, di plots ini kita pilih SD resit ke sumbu Y, lalu Z peret ke sumbu X, lalu kita pilih next. Selanjutnya kita pilih Z peret untuk Y, kemudian dependen untuk X, kemudian next. Selanjutnya untuk standardized residual plots kita pilih normal probability plot, lalu continue. Setelah itu kita pilih OK. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan yang namanya proses analisis regresi linear sederhana. Untuk hasil outputnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 19.2400.030. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis output. Yang pertama di sini ada tabel deskriptif statistik. Di sini memperlihatkan nilai mean dan tanda deviasi untuk masing-masing variabel. Di mana misalkan di sini bidang perusahaan 123,79 dengan standar deviation 123,206, sedangkan bidang usaha lainnya 175,94
Kemudian nilai rata-rata standar deviation 214,932. Kemudian tabel korelasinya. Untuk bisa menafsirkan nilai korelasi, untuk tabel korelasi ada dua hal dalam penafsiran korelasi berkenaan dengan besaran angka. Jadi korelasi angka -1 dia korelasi sempurna, kemudian angka 0 tidak ada korelasi. Kemudian di angka +1 dia korelasi sempurna. Untuk pedoman sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi cukup kuat, sedangkan di bawah 0,5 korelasi lemah. Terus kemudian ketentuan selanjutnya, tanda negatif pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Jadi kita lihat di sini nilai korelasinya adalah 564. Berarti 564 ini mendekati nilai 1, artinya dia berkorelasi atau menunjukkan hubungan yang sangat erat. Terus kemudian tanda positifnya menunjukkan bahwa antara bidang perusahaan dari bidang usaha lainnya mempunyai hubungan yang searah atau sama, artinya bahwa apabila misalkan bidang usaha lainnya mengalami peningkatan atau meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan terhadap nilai bidang perusahaan itu, dan sebaliknya. Makin kecil bidang usaha lainnya, maka semakin kecil pula pendapatan atau bidang perusahaannya. Kemudian kita lihat signifikasi hasil korelasi. Jadi dengan ketentuan ada H00, 0 adalah tidak ada hubungan yang jadi hipotetisnya adalah HO dan H1. HO adalah tidak ada hubungan antara dua variabel, berarti ada angka korelasinya adalah 0, sedangkan H1 adalah hubungan atau korelasi antara dua variabel atau angka korelasi. Jadi dasar pengambilan keputusan T, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini kita lihat nilai signifikannya adalah 0,0. Artinya probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak, maka HI yang diterima. Artinya korelasi di antara bidang perusahaan dan bidang usaha lainnya itu sangat nyata. Selanjutnya tabel variabel interest removed, bahwa variabel yang kita masukkan sebagai variabel independen adalah bidang usaha lainnya. Kemudian tidak ada variabel yang kita keluarkan. Selanjutnya untuk model Summer, di sini memperlihatkan nilai R. Nilai R di sini sama dengan koefisien relasi. Jadi R itu simbol untuk proporsion korelasi, jadi ditambah nilainya dengan yang di atas, jadi 0,564. Sementara untuk nilai R square, jadi angka R square di sini adalah koefisien determinasi yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita kuadratkan 0,564, maka didapat 0,319 atau berat. Jadi di sini koefisien determinasi adalah 0,319. Kalau kita jadikan persen, maka dia menjadi 0,319%. Nah, R square atau koefisien determinasi maksudnya di sini adalah bahwa bisa kita menjelaskan variabel dari variabel 319% dari variabel bidang usaha lainnya. Bisa dijelaskan oleh variabel bidang perusahaan, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 319% min 2,19% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa 319% dari nilai variabel bidang perusahaan itu dipengaruhi oleh variabel bidang usaha lainnya. Sedangkan sisanya 2,19% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian selanjutnya uji ANOVA atau uji F. Di sini didapat nilai F hitungannya adalah 14,960 rupiah, sedangkan tingkat signifikansi 0,00 karena probabilitas 0,00 jauh lebih kecil dari 0,5. Maka modal regresi bisa dipakai untuk memproduksi bidang perusahaan. Selanjutnya, kemudian di sini ada tabel koefisien untuk menggambarkan persamaan regresi. Jadi persamaan regresi adalah Y sama dengan A tambah B, X nilainya adalah nilai koefisien, sementara Y-nya adalah bidang perusahaan dan X-nya adalah bidang usaha lainnya. Nah, Y-nya adalah bidang perusahaan dan X-nya adalah nilai A sama dengan 66,869 ditambah nilai B-nya.
adalah 324 dikali X. X-nya adalah bidang usaha lainnya. Jadi di sini konstan sebesar 66,869 rupiah. Jadi untuk nilai T-nya kita lihat nilai T hitung dan nilai T tabel. Jadi untuk uji T kita punya dasar pengambilan keputusan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima, sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Di sini H0 koefisien regresi tidak diaktifkan, terus HI-nya koefisien regresi signifikan. Nah, prosedur mencari T tabelnya kita punya kriteria sendiri. Kemudian kita masuk pada tabel Case diagnosis dan residual statistik. Keduanya ini memperlihatkan hasil prediksi dari persamaan regresi. Jika kita sudah memprediksi indeks harga konsumen sementara ini bisa melihat distribusi normal atau tidak. Jadi, jika titik-titik mendekati garis, maka berkisar berdistribusi normal. Sama dengan ini, kita lihat lebar dari titik-titik, maka berdistribusi normal. Semuanya bergaris titik-titik mendekati garis berarti berdistribusi normal. Itulah penjelasan mengenai analisis output. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.